di tahun yang baru ini, saya ditaruh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan 2021. Jadi sebentar saya rekam dulu ya. Nah, pesan Tuhan 2021 ya. Jadi saya ambil dari beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan ini, juga termasuk Pastor Joseph Prin, dan apa yang saya dapat juga sendiri, saya gabung semua, saya satukan, dan di tempat ini saya sampaikan pesan Tuhan 2021 ini lebih lengkap dibanding waktu tanggal 3 saya sampaikan di tempat gereja saya ya di Bandung. Jadi Bapak Ibu lebih lengkap lagi dapat pesan Tuhannya tahun 2021. Nah, pesan Tuhan 2021 ini banyak hal ya Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan ini, saya ingin mengingatkan satu cerita di mana suatu waktu perwira Kapernaum, hambanya sakit. Terus dia datang pada Tuhan Yesus. Perwira ini berkata, satu patah kata saja Tuhan, maka hambaku sembuh. Wow, Bapak Ibu, hanya mendengar satu patah kata saja, perkataan Yesus bisa menyembuhkan hamba perwira ini. Wow, dahsyat ya. Nah, sekarang ini pesan Tuhan ini banyak perkataan-perkataan Tuhan yang Bapak Ibu akan terima, bukan satu patah kata saja. Ya, siap-siap berkat untuk Bapak Ibu itu melimpah. Satu patah kata saja bisa menyembuhkan hamba sakit, apalagi banyak perkataan yang Bapak Ibu akan terima. Amin Bapak Ibu? Ya, siap ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada hari yang kurang indah, ya menurut kita. Ada hari yang begitu indah, begitu. Nah, kabar baiknya tahun 2021 ada banyak hari-hari yang begitu indah yang akan kita alami. Yang akan Bapak, Ibu, dan saya alami di tahun 2021 ini. Ada many beautiful days. Ada banyak hari-hari yang begitu indah yang akan Bapak, Ibu alami. Nah, juga anak-anak Tuhan memasuki masa kemuliaan Tuhan terwujud, termanifestasi secara fisik. Ini yang taruh di hati saya ya. Anak-anak Tuhan, khususnya Bapak Ibu ya, bersyukur bisa mengenal grace, kasih karunia, itu memasuki masa kemuliaan Tuhan yang terwujud, termanifestasi secara fisik. Memang saat kita menerima Yesus kan segala berkat rohani itu sudah di dalam roh kita. Berkat dari Bapa itu sudah ada di dalam roh kita. Manusia dari atas 3, roh, jiwa, dan tubuh. Segala berkat itu sudah di roh kita. Nah, tinggal nanti termanifestasi secara jasmani. Jadi Bapak Ibu itu waktu terima Yesus sudah jadi orang sehat, ya. Bapak Ibu sudah jadi orang sehat. Sukanya makan makanan sehat. Orang yang sehat tuh suka makanan-makanan sehat. Orang yang sehat tuh suka berolahraga, ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya status orang sehat, sukanya makan makanan sehat, sukanya berolahraga. Bukan kalau orang dunia kan berolahraga untuk sehat. Enggak. Kalau kita, Bapak Ibu, kita adalah orang sehat yang sukanya berolahraga dan sukanya makan makanan sehat. Kalau sewaktu-waktu sakit, itu namanya jatuh sakit. Orang sehat yang sedang melawan penyakit. Bukan orang sakit yang mencari kesembuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, waktu kita terima Yesus, segala berkat itu sudah diberikan pada kita di roh kita. Kita menjadi orang sehat, kita menjadi orang benar, kita menjadi orang kudus, kita menjadi orang kaya. Bapak Ibu itu kaya. Sebab Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Jadi Bapak Ibu semua sudah jadi orang kaya. Ya. Kekayaan Bapak Ibu itu sudah Bapak Ibu punya di alam roh. Nah, itu tinggal nanti belajar untuk memanifestasikan terwujud secara jasmani. Nah, jadi anak-anak Tuhan di tahun 2021 ini memasuki masa kemuliaan Tuhan yang terwujud secara fisik, termanifestasi secara fisik kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan memasuki masa yang terang gemilang, yang sangat cerah. Ini artinya juga bahwa surga terbuka bagi kita, berkat-berkat surgawi yang sudah kita terima, terwujud secara fisik di alam jasmani. Kita akan melihat ya, Yesaya 60 ayat 1-7. Saya akan share screen. Yesaya
60. Ini Yesaya ini sudah nubuatan yang sudah terjadi, tetapi ditaruh Tuhan di hati saya untuk disampaikan ya. Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan berbesar hati, dan kau akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan bawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ya, saya ditaruh Tuhan untuk menyampaikan di 60 dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya, dikatakan bahwa nanti ini, tahun 2021 ini, semakin banyak kekasih-kekasih Kristus dibangkitkan. Ya. Sekali lagi ya, tahun 2021 ini semakin banyak kekasih-kekasih Kristus yang dibangkitkan. Kekasih Kristus ini adalah orang-orang percaya yang menyadari dirinya sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Bukan menyadari untuk mengasihi Tuhan, tapi kekasih Kristus itu menyadari dirinya dikasih Tuhan Yesus. Di mana fokusnya itu dikasihi, saat dia sadar dikasih, dia otomatis akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Nah ini orang-orang kekasih Kristus ini akan semakin banyak dibangkitkan di tahun 2021 ini. Orang-orang yang menyadari dirinya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyadari dikasih ini, hatinya, Bapak Ibu kalau orang pacarannya, tanya semua wanita, kalau dikasih seorang pria yang dia senang, pasti hatinya berbunga-bunga, hatinya bahagia, bersuka cita ya. Ada sosok pribadi yang mengasihi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Setiap saat, setiap waktu mengasihi kita. Wow, dahsyat. Satu hal yang terindah dalam hidup ini, kalau kita menyadari ada sosok pribadi yang luar biasa yang sangat mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Wow, dahsyat. Di dalam kasih ada penerimaan. Di dalam kasih ada penerimaan. Kita semua diterima apa adanya. Apapun keadaan kita diterima. Namun tidak dibiarkan apa adanya. Kita dijadikan utuh, berarti, berharga, mulia, dan sempurna. Wow. Jadi Yesus sangat mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya, apapun keadaan kita diterima, ya. Kita mau pendek, mau bulat, mau gemuk, mau hitam, mau putih, mau keriting, mau rambutnya polos, kita diterima apa adanya. Namun, Yesus yang begitu mengasihi kita, menerima kita apa adanya, namun tidak membiarkan kita apa adanya. Kita dijadikan berarti, berharga, utuh, mulia, dan sempurna. Wow. Nah ini kekasih-kekasih Kristus ini semakin banyak dibangkitkan ya tahun 2021 ini. Kekasih-kekasih Kristus juga tahun 2021 ini memancarkan kemuliaan Kristus yang luar biasa. Kemuliaan Kristus ini terwujud, termanifestasi nyata secara jasmani. Ya.
Kekasih-kekasih Kristus dipakai untuk menyalurkan kuasa kesembuhan yang ajaib bagi orang-orang yang menderita sakit. Ya, Bapak Ibu. Ini ada satu hal ya, Bapak Ibu, tentang kesembuhan ya, tentang kesembuhan. Banyak orang di Indonesia dan di dunia ini khawatir dan takut akan COVID, ya, pandemi COVID ini. Ada mutasinya, ada penyakit-penyakit baru, begitu ya. Dengan COVID ini ada mutasi penyakit ini, ada sesuatu yang baru. Banyak orang khawatir, banyak orang takut mati, ketakutan, khawatir, gelisah terhadap penyakit ini. Banyak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya ada satu cerita ya Bapak Ibu. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, kemudian Yusuf, ayah daripada Yesus, itu diminta Tuhan untuk pergi ke Mesir. Akhirnya Yusuf dan Yesus dibawa ke Mesir. Nah, saat mereka sudah pergi dari Bethlehem, Herodes itu mengutus orang-orang tentaranya untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan sebentar ya. Bayangkan sebentar ya. Kita perlu membaca Alkitab dengan pakai imajinasi. Imajinasi kita itu perlu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab perlu menggunakan imajinasi. Banyak orang menggunakan imajinasi untuk hal yang lain. Untuk hal yang kurang baik, untuk hal yang lain, ya. Pakailah imajinasi kita untuk hal yang dari Tuhan, dari surga ya. Nah, jadi kita bayangkan apabila kita hidup di waktu itu, di mana kita tinggal di Bethlehem, tentu orang-orang Bethlehem waktu mendengar tangisan orang tua yang kehilangan bayi di bawah 2 tahun, itu mereka takut semua. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami kegelisahan. Di zaman Herodes, seorang raja tidak bisa dilawan oleh siapapun. Keputusannya, keputusan yang sudah tidak bisa dilawan oleh siapapun. Jadi mereka ketakutan setengah mati, mereka khawatir, mereka juga tidak bisa menolak kalau punya bayi itu harus dibunuh di depan mata mereka, mereka tidak bisa menolaknya. Mereka ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka sebelumnya ada sosok pribadi yang telah lahir di Bethlehem. Yang mereka tahu, mereka hanya melihat ketakutan, mereka hanya melihat kekhawatiran, mereka hanya melihat kegelisahan. Mereka tidak pernah tahu ada suatu kelahiran yang luar biasa, bahwa ada Yesus yang lahir di Bethlehem waktu itu, yang menyelamatkan semua umat manusia. Mereka tidak pernah menyangka ada suatu kelahiran yang luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia. Yang mereka lihat, yang mereka dengar hanya kematian, hanya ketakutan, hanya kekhawatiran. Demikian juga di zaman sekarang ini, orang-orang pada ketakutan pandemi, orang-orang pada ketakutan mati, orang-orang pada gelisah. Mereka tidak pernah menyangka, tidak bisa melihat bahwa ada suatu kuasa yang besar yang Tuhan sudah curahkan bagi kekasih-kekasihnya untuk menyembuhkan banyak orang, untuk menjadi berkat, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wow, sesuatu yang besar sudah Tuhan sediakan sebelum terjadinya pandemi ini. Sebelum terjadinya COVID-19 ini, Tuhan sudah menyediakan bagi kita, kekasih-kekasihnya. Sama seperti orang-orang di Bethlehem itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada Tuhan yang sudah menyiapkan suatu juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, bukan hanya di Bethlehem saja, bukan hanya di Yerusalem saja, bukan hanya di Israel saja, tapi di seluruh dunia umat manusia diselamatkan oleh Yesus juru selamat. Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus itu akan nyata termanifestasi bagi kekasih-kasihnya untuk menyalurkan kuasa kesembuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kekasih-kekasihnya. Kekasih-kasih Kristus dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang miskin. Karena menerima kekayaan yang berlimpah-limpah dari Kristus. Ini waktunya. Tadi ya dikatakan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Ini waktunya Bapak Ibu. Waktunya.
siap-siap menerima kekayaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang berkekurangan, bagi banyak orang miskin. Kekasih-kasih Kristus terlihat senantiasa bersukacita dan berseri-seri karena mengalami hari-hari yang begitu indah bersama Kristus. Ada hari yang kurang indah, tapi akan Bapak Ibu alami hari-hari yang begitu sangat indah bersama Kristus di tahun 2021 ini. Banyak orang-orang yang belum percaya menjadi percaya Yesus, ya tadi, ya domba-domba Kedar Nebayot, ya. Banyak orang-orang yang belum percaya menjadi percaya Yesus karena ada perjumpaan-perjumpaan ilahi, mengalami mimpi-mimpi dari Tuhan Yesus, juga ada yang mendengar Tuhan Yesus berbicara padanya, dan juga ada yang melihat penampakan-penampakan dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini orang-orang yang belum percaya Yesus, tahun 2021 ini akan semakin banyak yang percaya. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada yang dapat mimpi, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu seseorang yang belum percaya Yesus. Dia cerita bahwa dia mendapat mimpi dari Tuhan. Dia mengalami mimpi ketemu Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Nah, di tahun ini akan banyak perubahan-perubahan dan transisi yang terjadi pada kekasih-kekasih Kristus pada tahun ini ya. Dan ini perubahan-perubahan atau transisi-transisi ini akan merupakan kebaikan bagi Bapak Ibu semua, bagi kekasih-kasih Kristus. Jadi mengalir saja Bapak Ibu, ya di dalam kasih karunia ini sudah ada penyediaan, sudah ada hal yang terbaik bagi Bapak Ibu semua, ya. Walaupun nanti ada perubahan-perubahan, ada transisi, nggak masalah. Dan Tuhan juga memberikan ide-ide kreatif bagi Bapak Ibu ya. Ide-ide kreatif. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang bisnis tahun 2021 ini, ada ide-ide kreatif yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu. Ide-ide yang luar biasa. Kreatif dalam bisnis. Ada banyak perubahan dan transisi yang terjadi ya. Tapi itu semua untuk kebaikan bagi Bapak Ibu. Tuhan juga memulihkan bagi kita tahun-tahun yang dimakan oleh belalang dan memberi kelimpahan atas kehidupan kita. Yoel 2 ayat 25 sampai 26 berkata, ya. Yoel 2 ya, saya ke Yoel 2 sebentar. Yoel. Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow, ini berita yang luar biasa ya. Kabar baik bagi kita semua. Tadi juga sudah disinggung bahwa Tuhan memberikan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa pada kita ya. Tadi sudah kita baca Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, Yesaya 60 ayat 5 versi IMB. Tuhan menuntun hidup kita di tahun ini melalui perkataan-perkataannya dan penglihatan-penglihatan. Ada banyak nanti dari Bapak Ibu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan melihat di roh Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu, penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Ya, juga mendengar perkataan-perkataannya. Perkataan-perkataannya perlu sungguh-sungguh didengarkan dan perkatakan yang baik melalui mulut kita. Jadi saat Bapak Ibu mendengar perkataannya, perkatakan hal yang baik itu melalui mulut kita. Perkatakan, ya. Nah, kita kan kekasih-kasih Kristus. Kekasih Kristus itu suka mendengarkan perkataannya. Mana ada sang kekasih tidak mendengarkan perkataannya ya. Kalau kita berkasih-kasihan, kita lagi jatuh cinta pada seseorang, kita senang deket-deket, senang ngobrol, dengerin omongannya, perkataannya.
Nah, kekasih-kasih Kristus suka mendengarkan perkataan-perkataan Kristus karena kita kekasih Kristus. Ya, kita mendengarkan perkataannya, karena yang baik itu melalui mulut kita. Ya, perkatakan yang baik itu melalui mulut kita. Di 1 Petrus 3 ayat 10, 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik atau hari-hari yang indah, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, mendengarkan perkataan-perkataan Kristus membawa kita banyak mengalami hari-hari yang indah dan hari-hari penuh kesenangan. Itu juga ada di Ayub 36 ayat 11 ya. Tapi tidak saya buka ya. Tuhan membuat ini, pesan 2021 yang penting juga, Tuhan membuat mata hati kita terang dan menerima hikmat dan pewahyuan untuk mengenalnya lebih lagi. Wow. Sekali lagi, Tuhan membuat mata hati kita terang dan menerima hikmat dan pewahyuan untuk mengenalnya lebih lagi ya. Itu kita akan lihat di Efesus 1. Ini doa Rasul Paulus ya, Efesus. Ya, doa Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus, Efesus 1 ayat 16. Ya. Efesus 1 ayat 16 berkata, ini doa Rasul Paulus Bapak Ibu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan padamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi saya ulang, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan padamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus tahu, untuk jemaat Efesus yang dibutuhkan saat itu, juga untuk saat ini kita, tahun 2021 ini, untuk supaya meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapa yang mulia itu, supaya memberikan padamu roh, hikmat, dan wahyu. Walaupun ini Rasul Paulus sudah bicara dengan jemaat di Efesus itu, mereka sudah lahir baru, sudah memiliki Roh Kudus. Tapi spesifik Rasul Paulus itu berdoa untuk supaya mereka memiliki roh hikmat, diberikan roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab hikmat dan pewahyuan itu dibutuhkan untuk mengenal Dia dengan benar dan menjadikan mata hati kita terang. Di ayat 18 ya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, tahun 2021 ini, ya, saya berdoa untuk kita semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga mata hati kita itu menjadi terang, Bapak Ibu. Wow, kita itu bisa mengerti. Karena mata hati kita jadi terang. Kita bisa melihat dengan jelas hal-hal yang dari Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang lain ya, Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu sesama orang Kristen loh. Belum tentu mereka melihat apa yang kita lihat. Belum tentu mereka mendengar apa yang kita dengar. Wow. Jadi Bapak Ibu, terutama yang sudah belajar Injil Kasih Karunia ya, ini kan Rasul Paulus, dia Rasul Kasih Karunia. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, menerima Injil Kasih Karunia. Banyak orang di luar sana yang
sudah lahir baru, berarti mereka belum mengerti Injil kasih karunia. Suatu harta yang tak ternilai kalau kita bisa memahami Injil kasih karunia. Untuk mengerti Injil kasih karunia butuh kasih karunia. Karena tidak semua orang Kristen di Indonesia, bahkan di dunia ini, masih banyak yang belum mengerti Injil kasih karunia. Jadi kalau kita bisa memahami Injil kasih karunia itu karena kasih karunia yang diberikan pada kita. Wow, dahsyat. Nah, orang yang sudah menerima Injil kasih karunia ini akan lebih mudah dibukakan mata hatinya jadi terang, Bapak Ibu. Terang. Sesama orang Kristen belum tentu orang lain melihat apa yang kita lihat, orang lain mendengar apa yang kita dengar. Ya. Contohnya nih, tadi seperti tentang Yesus lahir di Bethlehem, terus ada Herodes yang membunuh bayi-bayi, ya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen adanya pandemi ini, mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka pada gelisah. Ya, mereka nggak melihat sesuatu yang besar yang kita lihat, yang tadi saya sampaikan. Ada kuasa yang besar yang Tuhan curahkan untuk kita. Kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu ya, kan oksigen kan nggak kelihatan ya. Tapi kita hirup tiap saat, tiap waktu, itu oksigen. Walaupun nggak kelihatan, tapi ada nyata. Itu oksigen ya. Tuhan itu juga nggak kelihatan, tapi ada dan nyata. Seperti oksigen tadi, nggak kelihatan, tapi ada nyata. Setiap saat, setiap waktu kita hirup oksigen. Tuhan itu nggak kelihatan, tapi ada nyata. Dia dahsyat dan ajaib, bahkan tinggal di dalam kita dan tidak pernah membiarkan kita satu detik pun. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita satu detik pun. Dia ada nyata, walaupun mungkin saudara tidak melihatnya secara mata jasmani. Demikian juga virus COVID-19. Nggak kelihatan, orang-orang pada ketakutan, nggak kelihatan. Ya, tapi mereka pada ketakutan. Nah, padahal ada yang lebih besar yang mereka tidak lihat, tapi ada nyata, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Dia penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Bahkan kalau ada satu anak Tuhan ya, kok tiba-tiba saya lupa, dia itu disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat yang banyak pandeminya, banyak virus sakit penyakit, terus dia tantang dokter di situ untuk, dia nggak pakai masker, nggak pakai apa ya, memang karena disuruh Tuhan. Kalau tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan itu ya Bapak Ibu ya. Dia tantang dokter yang di daerah situ untuk kasih dia ada satu mikroskop di situ ada kuman-kuman penyakitnya, terus tangannya diletakkan di situ, pada mati semua virus-virusnya. Itu saking dia menyadari akan Kristusnya luar biasa. Tapi ini kalau disuruh Tuhan, dia lakukan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan itu. Kita semua harus mengikuti aturan pemerintah, ya, menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan, dan seterusnya. Tapi hati kita tidak takut ya. Hati kita itu percaya pada Yesus, bahwa kita membawa kemuliaannya, kita tidak bisa dijamah oleh sakit penyakit apapun, termasuk virus. Virus-virus COVID apapun tidak bisa mendekati kita, pada mati semua. Kalau saya imannya seperti itu ya. Tetap saya pakai masker, protokol kesehatan. Nah, jadi banyak orang yang tidak melihat apa yang kita lihat, banyak mendengar, tidak bisa mendengar apa yang kita dengar, Bapak Ibu. Ayat yang bagus sekali ya, setelah ini saya selesaikan dulu, bahwa Yesus membuat mata hati kita terang, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita, kekasih-kasih Kristus. Jadi kita itu kaya menerima kemuliaan yang diberikan pada kita ya, yang diberikan pada anak-anak kudusnya, pada kekasih-kasih Kristus ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Itu di ayat selanjutnya ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Wow, dahsyat. Nah, kita akan lihat di ayat terakhir ya. Pesan terakhir, Matius 13. Matius 13, ini ayat yang luar biasa ya. Ayat 17.
Sebab aku Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak mendengarnya. Tetapi tidak melihatnya. Dan sebentar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya. Jadi banyak nabi ya, Bapak Ibu. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kita lihat, tapi mereka tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kita dengar, tapi mereka tidak mendengarnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, sesama orang Kristen, kan sebetulnya kita bersyukur ya di dalam Injil kasih, karena kita tahu kita sudah dijadikan orang benar. Mereka yang belum mengerti Injil kasih, karena mereka kan tidak tahu sudah menjadi orang benar. Ya, tapi mereka sebenarnya sudah jadi orang benar. Kita yang sudah tahu, kita sudah jadi orang benar, mereka sebenarnya juga orang benar. Orang yang sudah lahir baru disebut orang benar. Nah, tetapi sesama orang benar, ya, banyak nabi dan banyak orang benar melihat apa yang kita lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kita dengar, tapi mereka tidak mendengarnya. Itulah kasih karunia bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu itu luar biasa loh. Bisa melihat, sesama orang Kristen nih, bisa melihat apa yang Tuhan lihat, dan bisa mendengar dengan jelas apa yang Tuhan katakan. Wow, dahsyat. Mereka sama-sama orang Kristen, kan banyak nabi dan banyak orang benar nih. Ingin melihat apa yang kita lihat. Mereka tuh kepingin loh. Mereka tidak pernah melihat apa yang kita lihat. Mereka tidak bisa mendengar apa yang kita dengar. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Matius 13 ayat 17 itu dahsyat untuk kita ya, untuk Bapak Ibu semua bersyukur di gereja New Covenant ini Bapak Ibu bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat dan bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Wow, di luar sana ya, sesama orang Kristen belum tentu bisa melihat apa yang Bapak Ibu lihat dan bisa mendengar apa yang Bapak Ibu dengar. Kadang-kadang mereka juga ngomongnya, oh ini hypergrace, jelek-jelekin ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dulu kita juga nggak tahu seperti mereka ya. Tapi bersyukurlah kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat dan bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dengan jelas. Puji Tuhan. Nah, inilah pesan-pesan tahun 2021 ini Bapak Ibu, saya rindu ya. Bapak Ibu mengalami hari-hari ya yang begitu indah bersama Yesus di tahun 2021 ini ya. Itu pasti Bapak Ibu akan alami. Walaupun ada hari-hari yang kurang indah, tapi itu sedikit. Banyak ngalami many beautiful days in your life in this year ya. Luar biasa. Di tahun ini akan mengalami hari-hari yang begitu indah bersama Kristus. Juga Bapak Ibu akan mengalami kemuliaan Tuhan secara jasmani, secara fisik, terwujud, termanifestasi secara fisik. Ya. Itu akan Bapak Ibu akan alami. Baik itu juga yang kuat juga kekayaan yang berlimpah, yang kelimpahan itu sedang Tuhan alirkan kepada Bapak Ibu ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang membutuhkan ya. Orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan bisa Bapak Ibu bantu ya dengan kekayaan yang dari Tuhan ini. Ya. Dan yang tadi yang terakhir ya, Tuhan memberikan hikmat dan pewahyuan bagi Bapak Ibu dan menjadikan mata hati Bapak Ibu terang untuk mengetahui pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya warisan kemuliaan yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu semua, kita semua, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya berdoa ya untuk Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk pesan-pesanmu untuk anak-anakmu di gereja New Covenant ini, dan semua anak-anakmu Tuhan, terima kasih Engkau membangkitkan kekasih-kekasihmu di hari-hari ini, di tahun ini, semakin banyak lagi, dan Engkau memberikan penglihatan-penglihatan, perkataan-perkataan yang luar biasa, Kau bangkitkan kekasih-kasihmu
dan Engkau memberikan kelimpahan di tahun ini. Engkau memberikan hari-hari yang begitu indah bersamamu Tuhan di tahun ini, hari-hari yang begitu indah. Dunia mengalami resesi, kami semua mengalami resepsi Tuhan, mengalami keindahan bersamamu di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih betapa besar kasih-Mu atas kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya.